warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Ana Putri Marlina. Saya dari Politeknik Negeri Cilacap, semester 2, dari ALKS 1B. Di sini, saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan ulangan akhir semester dari mata kuliah Praktek Teknologi Informasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial cara pembuatan laporan keuangan dari awal sampai akhir. Pada laporan keuangan ini, saya mengambil di bidang jasa, yaitu pada PT Amijaya. Buat teman-teman, yuk kita belajar akuntansi. Akuntansi mudah loh. Mari belajar akuntansi bareng Ana Putri. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, dan subscribe ya. See you and happy watching. Oke teman-teman, yang di sini ada data transaksi, yaitu transaksi pada April tahun 2005 pada tanggal 16 sampai dengan 30. Berikut beberapa data yang perlu dilakukan penyesuaian. Yang pertama, ada pendapatan yang belum diterima sebesar 500.000. Kemudian ada yang kedua, ada pelengkapan yang tersisa adalah 200.000. Kemudian yang ketiga, ada sewa gedung untuk masa 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 1 Januari 2006. Kemudian ada beban gaji yang harus dibayar sebesar Rp300.000. Oke, di sini kita akan membahas kasus transaksi, tabel saldo awal, kode rekening, jurnal umum, BB aktiva lancar, BB aktiva tetap, BB hutang lancar, BB modal, BB pendapatan, BB beban, neraca saldo, ada neraca lajur, kemudian ada laporan keuangan. Langsung saja kita masuk ke bagian jurnal umum. Nah, pada bagian jurnal umum, untuk nama rekening, di bawah nama rekening kita blok, lalu kita klik VLOOKUP, klik 2 kali, kemudian kita klik kode dengan di blok, kemudian kita ke bagian kode rekening, kita blok semuanya, kemudian kita kunci dengan menggunakan F4, lalu klik titik 2, lalu enter ya. Nah, sudah jadi. Lalu pada bagian tanggal, bulan, tahun di blok sampai dengan kredit, lalu kita ke bagian from. Nah, kita isi sesuai data-datanya ya teman-teman. Jadi ada tanggal, kode, keterangan, debit, kredit itu diisi sesuai dengan data. Jadi tanggal, bulan, tahun kita isi di tanggal 16 bulan 4 2005, kodenya untuk K1101, keterangannya yaitu pendapatan. Lalu untuk debitnya yaitu Rp4.000.000. Klik kita new. Kemudian isi kembali, namun tanggal, keterangan sama debitnya nggak usah ya. 1102 ini langsung ke kredit aja, yaitu Rp4.000.000. Kita close ya. Nah, lakukan hal yang sama dari yang contoh tadi sampai dengan akhir, yaitu dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30, yaitu tanggal 30. Nah, dari kas sampai kas lagi. Jangan lupa dirapikan dulu ya, biar kelihatan enak dibaca. Kemudian bagian debit sama kredit, kita di more accounting, pilih accounting. Nah, itu oke. Ini opsional aja ya, biar rapi dan enak dilihat. Oke, terus lalu kita blok lagi juga, gunanya untuk membuat bagian total di Merge and Center, lalu klik total, lalu pada bagian debit dan kredit kita jumlahkan ya dengan klik sum, klik 2 kali, lalu blok semuanya, enter. Sama juga di kredit seperti itu, sama dengan sum, klik 2 kali, lalu enter ya. Oke, jadi balance ya, yaitu 14.500.000 dan 14.500.000.
Oke, karena kita udah masuk ke jurnal umum, sekarang kita masuk ke BB Aktiva Lancar. Nah, pada BB Aktiva Lancar, kita harus klik di atas nama rekening, delete 2 kali, klik kode. Kemudian, bawahnya juga sama dengan klik VLOOKUP. Nah, lalu kita atasnya jangan lupa diblok juga dengan atasnya. Masuk ke bagian kode rekening, sama seperti tadi, diblok, kemudian dikunci dengan F4, titik 2, lalu enter ya. Nah, lalu bagian atasnya kita isi dengan kodenya yaitu K1101. Lalu di bawah nama rekening kita klik masuk ke data, advanced, lalu klik OK. Nah, di sini diganti copy, list entry-nya kita hapus dulu. Lanjut ke jurnal umum, kita blok semuanya kayak tadi. Lalu, nah kan sudah berubah nih. Nah, lanjutnya juga sama, tapi cuma di bloknya kode sama 101. Lalu, copy to-nya juga tanggal, kode, sampai dengan kreditnya. Sudah berubah? Oke, langsung jadi ya teman-teman. Itu bagian kas, pada buku besar Aktiva Lancar bagian kas. Nah, kalau Aktiva Lancar tuh yang pertama ada kas. Lanjut kita buat spasi. Oke, lanjut kita buat spasi, lalu kita klik di bawah debit yaitu sebesar 5 juta rupiah, kemudian saldo juga sama dengan debit yaitu 5 juta rupiah. Jangan lupa untuk saldo ditambah dengan debit, lalu enter. Kemudian jangan lupa juga saldo dikurangin dengan kredit. Intinya kalau misalnya saldo ditambah debit itu plus, kalau saldo dikurangi kredit itu min. Gitu ya teman-teman. Kemudian masih dengan saldo dikurangin dengan kredit, enter. Kemudian saldo yang atas dikurangin dengan kreditnya, enter. Kemudian saldo yang atas dikurangin dengan kreditnya, enter. Nah, sekarang di bagian debit saldo, klik dengan debitnya, ditambah, lalu kemudian enter. Kemudian ada saldo ditambah kredit, dikurangin dengan kredit, lalu enter. Sudah ya teman-teman, jangan lupa untuk dirapikan. Nah, kemudian masuk ke bagian tabel saldo awal, lanjut pada piutang sampai dengan perlengkapan. Itu masuk ke bagian BB Aktiva Lancar ya teman-teman. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, itu sudah jadi, ada kas, piutang sewa, dan perlengkapan. Itu masuk BB Aktiva Lancar ya teman-teman. Intinya rumusnya sama seperti tadi kita membuat pada kas. Lanjut kita masuk ke BB Aktiva Lancar. BB hutang lancar, BB modal, BB pendapatan, BB beban, itu persis juga rumusnya kayak seperti tadi ya teman-teman. Lanjut kita ke BB Aktiva Tetap. Di bawah kode kita VLOOKUP, klik 2 kali, blok atasnya. Masuk lagi seperti yang tadi ke bagian kode rekening. Kemudian kita blok semuanya. Lalu kita kunci dengan F4, kemudian klik 2 kali enter. Tuh, udah jadi. Kita masuk ke kode rekening bagian tanah saja ya teman-teman. Karena
untuk yang tanah itu masuk ke BB aktiva tetap. Klik 1201, masuk enter, masuknya tanah. Nama rekening sama juga rumusnya seperti yang pada BB. Oke, tadi udah diklik oke, terus kemudian kita pilih bagian diganti copy, list rankingnya kita hapus saja, lalu kita ganti, dan kita masuk ke bagian jurnal umum, kita blok semuanya, kemudian kita enter langsung. Untuk yang bawahnya juga diganti dengan blok kode sama 1201, lalu copy to-nya juga kita diganti dari tanggal sampai dengan saldo. Oke, lanjut kita klik oke. Lalu muncul ya neraca saldo awal teman-teman bagi BB aktiva tetap. Untuk BB hutang lancar dan seterusnya itu rumusnya sama seperti tadi. Nah, sekarang pada BB hutang lancar. Nah, untuk BB hutang lancar itu kita terlebih dahulu masuk tabel saldo awal. Itu bagian hutang, hutang gaji dan modal AMI itu masuk BB hutang lancar ya teman-teman. Nah, rumusnya seperti tadi. Jadi di BB aktiva lancar itu ada kas, kemudian ada piutang sewa, ada perlengkapan. Oke, yang selanjutnya itu pada BB aktiva tetap ada tanah, kemudian BB hutang lancar itu ada hutang dan hutang gaji, lalu kepada BB modal ada modal AMI dan priv AMI, kemudian ada pada BB pendapatan yaitu ada pendapatan jasa, kemudian pada BB beban ada beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, beban perlengkapan ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke neraca saldo. Untuk neraca saldo, kita masuk ke bagian tabel saldo awal dulu, kemudian kita blok semuanya bagian nama rekening, dari no rekening, nama rekening sama bawah, kemudian di F4 jangan lupa ya teman-teman, dikunci dengan F4, lalu masuk ke neraca saldo, klik, dan tarik semuanya. Sudah muncul, kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Masuk bagian ini kita ubah dengan nama debit, lalu sebelahnya kita kredit, klik kas, sama dengan masuk ke BB aktiva lancar pada bagian kas yang bagian akhir. Kemudian piutang juga sama, yaitu pada BB aktiva lancar bagian akhir sendiri. Perlengkapan juga sama, di bagian BB aktiva lancar yaitu 1.200.000. Kemudian pada perlengkapan pada BB aktiva lancar juga sama, masih di debit ya teman-teman. Kemudian neraca saldo bagian tanah, kita masuk BB aktiva tetap 35 juta, kemudian hutang, masuk ke hutang lancar, ini di bagian kredit ya teman-teman, disama dengan, lalu ke hutang lancar, klik yang 2 juta, enter. Lalu yang hutang gaji, di bagian BB hutang lancar, klik, kalau yang min bisa 0 atau min ya, itu sama aja ya teman-teman. Lakukan hal yang sama ya teman-teman seperti tadi. Nih, pendapatan jasa sama dengan di BB pendapatan 10.700.000, ada beban gaji di Rp3.600.000. Jangan lupa disama dengan terlebih dahulu ya teman-teman, lakukan hal yang sama seperti tadi di awal. Ada beban sewa juga, Rp0, beban lain-lain, ada 500.000. Kemudian ada beban perlengkapan,
yaitu Rp0. Oke, jangan lupa untuk dirapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita di ke more, number, lalu accounting. Ini boleh rupiah, boleh non ya. Ini optional sih. Kalau mau ya nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian kita rapikan. Nah, di blok merge center itu bagian total ya teman-teman. Oke, lalu kita jumlahkan dengan sama dengan sum. Klik 2 kali, lalu blok semuanya, enter. Sama juga yang sebelahnya juga sama dengan sum. Klik 2 kali, blok semuanya, lalu enter. Jadi balance ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, kita masuk pada jurnal penyesuaian. Dahulu di bawah nama rekening VLOOKUP, klik 2 kali, lalu blok kode. Sudah, titik 2. Kita masuk ke bagian kode rekening. Kita blok semuanya, F4, lalu di F4 buat dikunci, titik 2, enter. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Tanggal sampai dengan kredit, jangan lupa di blok juga, kemudian isi dengan from. Isi tanggal, bulan, tahun, kode, keterangan, debit dan kreditnya ya. Untuk tanggalnya itu tanggal 30, bulan 4 tahun 2005. Untuk kodenya yaitu 1102. Untuk keterangannya kita isikan dengan piutang pendapatan. Untuk debitnya yaitu diketik juga, kita new. Lalu lakukan hal yang sama, cuma untuk tanggal, keterangan, dan debitnya tidak perlu ya teman-teman. Langsung kode sama kredit. Lalu kita close boleh, new boleh. Kita close, lakukan hal yang sama seperti tadi sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa dirapikan. Nah, ini udah semua piutang usaha sampai hutang gaji. Kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita blok di merge center. Lalu kita totalkan semuanya, yaitu sum, titik 2 kali, blok semuanya, enter. Maaf, sama dengan sum, klik 2 kali, blok semuanya sama dengan enter. Lalu, sama dengan sum, klik 2 kali, blok semua dari atas bawah, lalu enter. Ini untuk jurnal penyelesaiannya teman-teman, sudah selesai. Lanjut kita bagian ke neraca lajur. Untuk neraca lajur sendiri pada bagian saldo itu kita salin dari neraca saldo ya teman-teman. Neraca saldo. Nah, untuk yang bagian AJP itu dari jurnal penyesuaian. Oke, kita lanjutkan. Lanjut, bagian debit kita isi sama dengan ketik if, klik 2 kali, lalu or, klik 2 kali. Pada bagian debit, kita blok semuanya. Di F4, jangan lupa untuk dikunci. Ditambahkan dengan bagian debit AJP, jangan lupa di F4 juga. Lalu kurangin dengan bagian AJP, bagian kredit, lalu F4. Lalu ditambah kurang dari 0,2.
bagian kredit pada saldo kita blok semuanya. Jangan lupa di F4 juga. Kurang dari lebih dari 0, tutup kurung, titik 2, 0, titik 2. Pada bagian debit saldo kita blok, jangan lupa di F4. Ditambah debit bagian AJP, F4 juga. Lalu dikurangi dengan kredit AJP, F4 juga. Lalu kurung tutup. Kemudian tiap kita beri add. Kemudian enter. Nah, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita tarik ke bawah. Jangan lupa kita rapikan dengan accounting, opsional sih. Terus klik OK. Lanjut pada bagian kredit, kita klik sama dengan if, klik 2 kali. Kemudian or, kurung tutup. Blok bagian kredit pada saldo, jangan lupa di F4. Ditambahkan dengan bagian kredit AJP, jangan lupa di F4. Kemudian dikurangi dengan debit AJP di F4 juga. Lalu kurang dari 0, titik 2, kita blok bagian saldo, bagian debit, jangan lupa di F4. Kurang dari lebih dari 0, kurung tutup, titik koma. Blok lagi bagian kredit pada saldo. Ditambahkan dengan bagian AJP kredit F4. Lalu AJP debit F4 juga. Kurung tutup sama kayak tadi kita pakai add. Kalau teman-teman bingung, lakukan rumus saja yang kayak tadi di layar ya. Lalu enter. Lalu tarik sampai bawah. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian laba rupiah. Pada bagian debit, kita klik sama dengan if
2 kali. Lalu kita masuk ke bagian nomor rekening. Kita blok semuanya dari 1101 sampai 5104. Lalu jangan lupa di F4 tanda lebih dari 4000, titik koma, kita blok bagian NSSP yang debit, jangan lupa di F4, titik koma 0, kurung tutup, enter. Nah, tarik ke bawah juga jangan lupa. Untuk selanjutnya, pada bagian kredit, kita tuliskan sama dengan if, klik 2 kali, lalu blok pada nomor rekening dari 1101 sampai 5104, lalu di F4, lebih dari 4000, titik koma, blok NSSP bagian kredit, lalu F4, titik koma 0, kurung tutup, lalu kita enter. Jangan lupa ditarik ke bawah. Lanjut pada bagian debit, klik sama dengan if 2 kali, klik 2 kali, lalu kita ke bagian nomor rekening, di blok semuanya, jangan lupa di F4 juga, dari 1101 sampai 5104, kemudian kurang dari 4000, titik koma, bagian debit NSSP kita blok, F4 juga, kemudian titik koma 0, lalu kurung tutup, enter. Lanjut pada bagian kredit pada neraca. Tadi bagian debit neraca, sekarang bagian kredit neraca. Sama dengan di blok semuanya, kemudian sama dengan if, klik 2 kali, masuk ke bagian nomor rekening, blok semuanya dari 1101 sampai yang terakhir, jangan lupa di F4, titik koma, maaf kurang dari 4000, titik koma, blok bagian kredit NSSP, semuanya jangan lupa di F4, kemudian titik koma 0, kurung tutup, enter. Jangan lupa pilih more number, format, lalu accounting. Ini opsional sih, kalau enggak pun nggak apa-apa ya teman-teman.
Lakukan hal sama sampai dengan neraca. Oke, kalau sudah semua, kita jumlah dengan klik sama dengan sum blok semuanya, lalu kita enter. Jangan lupa untuk ditarik ke sampingnya. Jadi sudah terjumlah semua. Kemudian pada laba rugi bagian debit itu kita klik kredit 11.200.000 dikurangin 6.200.000 disama dengan sum untuk menjumlahkan 6.200.000 ditambah 5.000, enter. Kemudian pada kredit sama dengan 11.200.000, pada debit kredit sama dengan 4.9.800 sama dengan kita kurangin lalu enter. Sama kayak tadi. Sum 44 yang atas sama bawahnya dijumlahkan. Lalu kita rapikan. Oke, jadi ya teman-teman, untuk pada bagian neraca lajur. Oke, selanjutnya kita pada laporan keuangan. Kita buat tabel seperti di bawah ini ya teman-teman, agar lebih gampang. Oke, pada laporan keuangan, pada CV Amijaya, pada bagian laporan laba rugi, kita klik sama dengan VLOOKUP titik kurung blok dari 4101 titik koma pada neraca lajur pada bagian pendapatan jasa sampai dengan beban perlengkapan, kita blok, kemudian di F4, lalu titik koma 2, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke neraca lajur, copy bagian pendapatan jasa, yaitu 11.200.000 sampai dengan beban perlengkapan. Nah, klik sama dengan blok semuanya.
klik zoom sama dengan blok semuanya, lalu kita enter ya teman-teman. Nah, klik total beban, kita kosongin 2 kolom, kemudian ada laba sebelum pajak. Pada laba sebelum pajak, kita klik sama dengan 1.200.000 dikurangin dengan 6.200.000 jadinya 5 juta ya. Lanjut kita ke bagian CV Amijaya pada laporan perubahan modal. Di sini ada modal awal, laba. Pada modal awal kita klik yang 40.500.000, kemudian laba 5 juta, kemudian ada pref sama modal akhir. Untuk prive itu sama dengan pada neraca lacur, yaitu 4.200.000, modal akhir yaitu sama dengan 40.500.000 dikurangin ditambah dengan 5 juta dikurangin dengan 4.200.000 jadinya 43.300. Lalu kita masuk ke bagian CV Amijaya pada bagian neraca akhir. Di bawah nama rekening kita klik VLOOKUP, blok nomor rekening, titik koma, masuk ke neraca lacur. Pada nomor rekening dari K sampai modal AMI kita blok, kemudian F4, titik koma, 0, kurung tutup, atau langsung enter saja teman-teman. Maksud saya titik 2, lalu enter, kita tarik ke bawah. Lalu untuk bagian debitnya sama dengan bagian neraca lacur, kita copy, tarik ke bawah. Untuk bagian kredit kita rapikan terlebih dahulu. Kita langsung pada bagian kredit sama dengan masuk ke neraca lacur, lalu kita copy, lalu tarik ke bawah. Lalu untuk modal AMI itu 43.300. Nah, jangan lupa untuk dirapikan juga ya, ini opsional. Jangan lupa dijumlah, zoom, klik 2 kali, lalu blok semuanya, lalu enter. Di kredit juga sama dengan zoom, klik 2, lalu blok semuanya, lalu enter. Maka balance ya teman-teman.
Jangan lupa untuk dirapikan. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya guys. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar akuntansi. Akuntansi mudah bukan? Jadi buat teman-teman jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan buat belajar akuntansi ya. Karena akuntansi itu mudah loh. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.